رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kemanfaatan besar bagi kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, yang mana pertemuan sebelumnya masih membacakan dalil-dalil seputar benarnya karomah atau kita sebut keramat. Karomah atau keramat itu sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan normal dan terjadinya pada seseorang yang bukan merupakan nabi, bukan merupakan rasul, namun hamba Allah biasa yang dicintai oleh Allah dan banyak beramal soleh. Salah satu dalil dari sekian banyak dalil kebenaran karomah tadi, warawa al-Bukhari aydan anna sayyidana Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu lamma qutila arada musyrikun an ya'khudhu qit'atan min jasadih faba'athallahu alaihi mithla dhullati min ad-dabari wa hiya jama'atun nahli awi zanabir fahamathu minhum falam yaqdiru minhu ala syai' wa hadhihi karamatul li Asim radhiyallahu anhu ba'da mautih. Termasuk dalil keramat yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari bahwa Sayyidina Asim bin Thabit. Siapa Asim bin Thabit? Salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Asim bin Thabit ini bukan Nabi, bukan Rasul. Kemudian ketika Asim bin Thabit diceritakan lama qutila, ketika Sidin terbunuh. Jadi Sidin dibunuh orang-orang musyrik. Arada musyrikun an yakhudhu qit'atan min jasadih. Lalu orang-orang musyrik hendak memanggal sebahagian awak daripada Asim bin Thabit. Jadi jenazah Sayyidina Asim bin Thabit itu setelah dibunuh syahid nih. Orang-orang musyrik hendak menatak-natak awak Sidin, hendak dihinakan. Faba'athallahu alaihi mithla dhullati min ad-dabari wa hiya jama'atun nahli awi zanabir. Lalu ketika orang-orang musyrik mulai berparak hendak menatak-natak awak Sayyidina Asim bin Thabit, Allah Ta'ala pun mendatangkan sekelompok besar dari lebah, penyengat-penyengat, hibak memenuhi langit. Fahamathu minhum, yang kemudian sekelompok lebah nang banyak tadi menjagai awak Sayyidina Asim bin Thabit supaya kadakawa digatuk lalu-lalu oleh orang-orang musyrik. Falam yakdiru minhu ala syai', sehingga orang-orang musyrik kadakawa sedikit pun dia
ambil bagian awak Asim bin Thabit. Jadi awak Sidin, jenazah Sidin itu kan dibunuh, mati syahid. Kematian yang mulia ada tuh, derajat yang tinggi benar. Tapi orang-orang musyrik kada puas, lalu hendak menatak-natak awak Sidin. Hendak diambil bagian tubuh Sidin. Kan ada sebagian jahiliyah itu yang bukan hanya membunuh orang Islam, kadang setelah dibunuh dimutilasi, jantungnya diambil, dimakan dan semacamnya. Na'udzubillah. Nah, hal yang sama hendak dilakukan terhadap Asim bin Thabit setelah meninggal. Lalu Allah datangkan sekelompok besar lebah penyangat-penyangat. Lalu orang-orang kafir Quraisy ini musyrikin kada wani beparak, manggatuk sedikit pun kada kawa awak Asim bin Thabit. Wa hadhihi karamatun li Asim radhiyallahu anhu ba'da mauti. Ini bentuk karamah yang terjadi pada Asim bin Thabit setelah Sidin meninggal dunia. Sekarang umumnya manusia adalah yang dijaga oleh penyangatnya itu. Beda. Kita kan bicara karamah, sesuatu yang khariqul adah, yang terjadi di luar kebiasaan normal. Kebiasaan normal, jenazah manusia setelah meninggal, kan ada yang menjagakan, kan ada binatang-binatang, serangga-serangga yang menjagakan. Nang ada lawat mahurung. Iyalah, busuk dilihatkan. Lalat nang datang. Ini menjagai beristilah, dikelilingi awak Asim bin Thabit oleh kelompok besar lebah tadi. Takutan orang musyrik. Sebagian jenis lebah itu ada yang dahsyat, bisa pingsan orang yang disengatnya. Takutan orang musyrik, lalu terjagalah jasad tersebut. Ini keramat ini. Kada umum terjadi naga ini. Khariqul adah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Kemudian dalil karamat sebutingnya atau setelahnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Usaidu ibnu Hubairin wa Abbadu ibnu Bishrin inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin balma. Ujar Anas bin Malik berkisah, dahulu Usaid bin Hubair, sahabat, dan Abbad bin Bishr datang meelangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam yang gelap gulita. Fi lailatin balma, gelap gulita malam. Dari kada ada listrik sama sekali. Jadi dua orang sahabat ini meelangi Rasul di malam gelap gulita. Fatahaddatsa indahu, lalu ngobrol-ngobrol lawan Rasul, berbincang-bincang, minta pendapat, betakun A, B, C, malam-malam nih, kadap. Hatta idza kharaja adha'at lahuma asa ahadihima. Setelah tuntung bercakap-cakap lawan Rasul, Usaid bin Hubair dan Abbad bin Bishr ini lalu bulikan. Otomatis kan bulik itu bakadap. Hadap baru ada penerangan. Lalu jar Anas bin Malik, ketika mereka bulik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluar dari rumah Rasulullah, ternyata tongkat salah satu dari mereka berdua itu apa? Adha'at, menyala, parang. Kayu tongkat yang dipakai entah yang diingkuti Usaid bin Hubair atau diingkuti Abbad bin Bishr, karena malam kada tapi melihat Anas bin Malik, tapi salah satu dari mereka tongkatnya menyala. Lalu tongkat yang menyala tadi menerangi jalan. Fama syaya fi dau'iha, lalu mereka pun berjalan dengan dibantu cahaya dari tongkat tadi. Kayu mengeluarkan cahaya terang, makanya lampu. Falamma tafarraqa bihima at-tariq adha'at likulli wahidin minhuma asahu famasya fi dau'iha. Lalu ketika Usaid bin Hubair dan Abbad bin Bishr sampai satu titik perpisahan, karena rumahnya kada sama. Ibarat
Di jalan Beli sama jalannya. Bah tuntung sampai pasar Kapar, sekung simpang kiri, sekung simpang kanan, beda jalan rumah. Ketika mulai sini sampai ke pasar Kapar, sebuting jangan bercahaya tongkat, cukup sebuting. Ketika berpisah masing-masing bulik ke arah yang berbeda, lalu jar Anas bin Malik, falamma tafarraqa bihima at-tariq adaat likulli wahidin minhuma asah. Masing-masing bercahaya tongkatnya. Seikung nang ke kiri bercahaya, seikung nang di ke kanan bercahaya. Terbagi dua cahaya tadi, masing-masing tongkat lalu bercahaya. Famasya fi dawiha, lalu keduanya pun dibantu berjalan dengan cahaya dari tongkat itu. Nah, ini keramat. Sahabat Nabi, bukan Rasul, sahabat. Dari satu sudut pandang sama kayak kita orang awam, bukan Nabi, bukan Rasul. Tongkat loh, asok, kayu, bernyala, masuk akal lah. Secara kebiasaan kada mungkin, tapi inilah karomah khariqul adah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan normal. Bukan ada lampu lentera, jangan salah paham ya. Kan ada lampu lentera, tongkatnya yang bernyala. Kalimat di sini disebut adaat lahuma aso ahidihima. Bercahaya tiba-tiba tongkat mereka itu. Tongkatnya itu yang bercahaya kan. Kada ada baterai bahari, kada ada nang tongkatan madain Cina nang kemudian bernyala, berbunyi, bermusik itu ada. Wah, ini kan kadang ada juga nang fisiknya mirip kayu, sekalinya plastik. Ada baterai ini dalam 4 buting, bernyala ujungnya, berbunyi pulang kadang. Bahari zaman Nabi 14 abad nang silam kada ada nang itu. Tapi inilah keramat dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah. Lain Nabi, lain Rasul, nyatakan dua sahabat nih. Yang coba bawa tongkat kayu, berjalan ke padang taga, abak-adab, menyala tongkat itu lah. Ada mau menyala. Kebiasaan normal kadang-kadang menyala, tapi ini karomah, keramat. Wa min karamati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma dzakarahu ahlus siyar fi tarjamatih. Nah, ini termasuk keramat sahabat juga, termasuk keramat Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba, khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina bisi keramat juga yang diriwayatkan dalam hadis-hadis. Termasuk disebut para ahli sejarah. Sayyidina Umar itu pernah annahu ba'atha jaishan ila Nahawanda, mengirim pasukan ke daerah Nahawan. Nah, Nahawan itu kalau di peta itu daerah Iran zaman ini, Persia. Jadi Nahawan itu daerah Persia. Ya, panak lawan Teluk Hormuz. Wah, kan ramai itu Teluk Hormuz nih. Jadi kalau kita lihat di peta, Nahawan tuh daerah Iran saat ini. Jauh dari Madinah, kada parak. Madinah tempat Sayyidina Umar menjabat khalifah, lawan Nahawan itu jauh benar, ribuan kilo. Lalu diutus satu pasukan ke Nahawan untuk berperang. Wa kana 'alal askari Sariyatu ibnu Zunaim. Kemudian di dalam kelompok tentara yang dikirim Sayyidina Umar itu ada seseorang yang bernama Sariyah bin Zunaim. Sariyah ini ngaran lakian lah, lain ngaran binian. Jadi ada salah seorang tentara Sayyidina Umar bernama Sariyah bin Zunaim. Tulakan berangkat berminggu-minggu hanya sampai Nahawan gitu. Ketika mereka kelompok ini berada di Nahawan, Sayyidina Umar di Madinah, jauh ingatakan jaraknya. Fahasarahumul adu min kulli janib. Kelompok yang dikirim Sayyidina Umar itu ternyata dikepung, disergap oleh musuh-musuh Islam. Jadi dikepung kelompok yang dikirim Sayyidina Umar di Nahawan tadi, parak Selat Hormuz tadi nih.
Dikepung oleh musuh. Sayyidina Umar saat itu di Madinah. Fakashafallahu azza wa jalla lahu radhiyallahu anhu wa huwa ala minbarihi fi madinati yakhutubu yaum Jum'ah. Sayyidina Umar ketika di Madinah, Allah bukakan hijab bagi Sidin. Saat itu Sayyidina Umar lagi berada di atas mimbar khutbah di hari Jumat. Jadi kejadian itu hari Jumat. Sayyidina Umar lagi di atas mimbar khutbah. Sedangkan kelompok utusan Sidin itu di Nahawan, Parak Iran. Lagi dikepung musuh di jam dan detik yang sama nih. Tiba-tiba ketika Sayyidina Umar di Madinah khutbah di atas mimbar, fara'a sariyatan wa ashabahu wa qad uhita bihim. Sayyidina Umar dibuka hijab, bisa melihat jarak jauh keadaan Sariyah dan kelompok Sidin yang lagi dikepung musuh. Fanada, lalu Sayyidina Umar dalam khutbahnya berkuciak, memanggil, ya Sariyata al-jabala, wahai Sariyah, bukahan naik ke atas gunung. Jamaah di Madinah bingung, siapa nih? Kenapa? Khutbah tiba-tiba mengiau Sariyah naik gunung, Sariyah naik gunung. Bingung Madinah. Sayyidina Umar tuh dibuka hijab oleh Allah. Fa asma Allah Sariyata wa ashabahu sauta Umar. Sariyah dan kelompok Sidin yang ada di Nahawan yang jauh jaraknya mendengar suara Sayyidina Umar. Allah menyampaikan suara itu. Falaja'u ila jabali. Lalu mereka pun naik ke atas gunung. Thumma qatalu, kemudian berperang melalui di atas gunung. Fanasarahumullah, sehingga Allah pun memenangkan mereka. Nah, jadi salah satu teknik perang bahari, katakan, terkadang jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak perang bahari itu. 300 orang tentara melawan 2000 musuh. Kadang 300 bisa menang. Tergantung teknik perangnya, art of war. Termasuk teknik perang bahari itu naik gunung. Ketika kita di atas, kita berkuasa. Musuh naik menyasar kita, energinya berkurang. Dan terkadang jalan menuju naik ke gunung itu satu arah aja. Sehingga sebanyak apapun jumlah musuh, kalau di lereng-lereng pegunungan itu, kita nyaman mahalaunya. Ibarat ada gang sempit, kada ada jalan lain kecuali gang itu. Jumlah yang 300, musuh 2000. Tapi akses jalannya gang sempit wara. Biar bebuahannya 2000 jumlahnya. Kada kawak sekaligus 2000 menyerang kita, karena gangnya sempit. Setiap ada menyerang 5 orang lewat gang, kita sekepung, kita sergap, mati. Datang pulang, sergap, mati. Nah, kayak itu instruksi Sayyidina Umar. Wahai Sariyah, naikkan gunung. Naikkan ke gunung. Akhirnya musuh menyergap, menyerang, menang Sariyah melawani. Lihat ini. Sayyidina Umar di Madinah. Sariyah di Nahawan, daerah Persia, Iran. Suara Sayyidina Umar sampai ke Iran di detik dan waktu yang sama. Ketika lagi gentingnya Sariyah dan kelompoknya dikepung musuh. Bahari, kisah ini bahari 14 abad yang silam. Kada ada WhatsApp, kada ada video call. Kalau bang Sayyidina Umar khutbah Jumat lihat video call, oh Sariyah itu musuh, naikin gunung. Lalu Sariyah dan kawan-kawan pakai WA juga. Video call grup nih. Oke, siap. Dan ada bahari itu. Tapi inilah karomah, keramat. Dalil kebenaran adanya keramat. Makanya hal-hal semacam ini kita Ahlussunnah wal Jamaah mengimani seyakin-yakinnya kebenaran dan keberadaan karomah itu. Logika kada kalau dipakai, kalau sudah Allah yang berkehendak. Hukum kebiasaan dunia kada kalau dipakai, kalau sudah Allah berkata kun fayakun, jadi jadilah. Pikirkan kemudian secara teknologi, dengan keterbatasan teknologi bahari, Sayyidina Umar di Madinah menguciaki kelompok Sariyah yang di daerah Iran, mendengar, lalu memakai instruksi tadi bukan ke gunung. Sayyidina Umar di Madinah
khutbah Jumat pulang. Ini kadang-kadang pakai logika. Ini iman. Allah kalau berkata A, terjadilah A. Dengan segala keterbatasan teknologi baru terjadi ini. Karomah, ini keramat. Amun kita manusia normal, bakut siak senyaring-nyaringnya 200 meter gini nggak ada orang lagi suara kita. Bahari kada damik loh, ada speaker. Coba pian bakut siak di jalan beli, senyaring-nyaringnya sejauh apa? Kadang suara pian kedengaran. Di jembatan itu nggak ada kedengaran, ada suara pian. Biar pian bakut siak senyaring-nyaringnya. Ini saya di Umar di Madinah, Syariah di Nahawan di Iran, dipisah selat, mendengar di detik yang sama karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa karamatul awliya kathiratun la tadkhulu tahtal hasri. Keramat-keramat para wali banyak benar. Kadang-kadang dibatasi saking banyaknya. Wali fulan berkeramat A, wali fulan berkeramat B. Kita kadang mengingkari, kan memang ada dalilnya terjadi di era sahabat. Ayat Al-Quran banyak mengisahkan keramat. Bagaimana Siti Maryam yang kita baca semalam. Bagaimana Ashabul Kahfi guring 309 tahun, keramat. Bagaimana anak buah Nabi Sulaiman bisa memindas kerajaan Siti Balqis dengan sekejap mata. Diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Dzulkarnain dalam surah Al-Kahfi, yang mana Dzulkarnain bukan seorang nabi, jar ulama tafsir, bukan seorang rasul, cuma raja yang soleh aja, dan banyak lagi. Al-Quran mengisahkan keramat, hadits banyak mengisahkan keramat, seperti keramat-keramat sahabat, sehingga terjadi dan diberitakannya keramat kisah-kisah para wali, kita kadang mengingkari. Memang benar adanya itu. Justru orang nama ingkari keramat adalah orang yang buta mata hatinya. Kada belajar bujur-bujur dalilnya. Kada mengerti. Ketika ada ulama berkisah keramat wali fulan, khurafat, dan bahaya beban dari itu. Taulah khurafat, dianggapnya kita tuh bakal ramput mengisahkan keramat. Khurafat, kadang masuk logika. Ikan membatasi kudrahnya Allah, menyambutnya itu. Seakan Allah kadang mampu kalau bakal hendaknya itu. Allah maha mampu menjadikan Nabi Isa lahir tanpa bapak. Allah maha mampu untuk mengguringakan Ashabul Kahfi 309 tahun tanpa rusak sel-sel tubuh mereka, awak mereka. Allah maha mampu untuk menjadikan Dzulkarnain bisa mengolah benteng besi yang luar biasa menghalangi Juj wa Ma'juj. Allah maha mampu mendatangkan makanan bagi Siti Maryam ketika lagi khalwat dalam mihrabnya. Kenapa Allah ikan batasi? Seakan kada mampu mengeluarkan keramat bagi kekasihnya, para wali-walinya. Bahaya nang mengingkari keramat para wali itu. Ada tuan guru berkisah keramat, kisah wali fulan. Contoh Sayyidina Syekh Saman Al-Madani. Keramat Syekh Saman itu masyhur, salah satunya apa? Ketika orang dalam kesusahan mengiau ngaran Sidin datang menolongi, padahal jaraknya jauh. Pertolongan itu ada dengan bertawasul pakai ngaran Sidin. Ini karomah yang disebut dalam istilah bahasa Arab tayyul ard, melipat bumi. Artinya bumi dengan jarak yang jauh seakan dilipat satu mat Sidin menggapai jarak tersebut. Belum keramat-keramat para wali-wali baik yang dari Hadramaut, dari Yaman atau dari Baghdad, Irak, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menghidupkan ayam, dan keramat-keramat wali lainnya banyak di kitab-kitab dikisahkan dengan sanad-sanadnya. Kita kadang mengingkari, kalau Allah berkehendak maka terjadi. Karena keramat apapun itu juga kada lepas dari kudrahnya Allah. Wa qudratullah salihatun lidzalik, jar ulama. Kalau berbicara sudah ini kudrahnya Allah, maha mampunya Allah, maka apapun itu bisa terjadi. Kalau kita mengingkari keramat, imbasnya karena ujung-ujungnya meragukan mukjizat. Nah, itu memang bahaya.
Ngarakan nih jerolan. Seseorang yang mulai sedikit-sedikit menuduh kisah keramat adalah khurafat, imbasnya kena tunggal gamatan inya akan mendustakan mukjizat-mukjizat Nabi. Bahkan bisa jadi meragukan, bujur juga kah Siti Maryam tuh kada balaki. Kenapa bisa anak Nabi Isa? Menuduh Siti Maryam macam-macam kena. Diisi jandak lah dan yang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Gara-gara seakan-akan logikanya nang dikedepankan, mendustakan setiap kisah keramat. Imbasnya kena ikam akan mendustakan mukjizat. Karena dasar ikam dalam menolak keramat kada masuk akal. Gara-gara kebiasaan apa-apa diukur pakai akal kita, lalu kena mukjizat ikam dustakan juga tuh. Rasulullah membalah bulan, bujur juga kah? Kayak apa bulan dibalah? Jelas-jelas Al-Quran mengisahkan Al-Quran dibalah, tidak diragukannya kena. Rasulullah Isra Mi'raj, bujur juga kah? Mekah ke Baitul Maqdis ribuan kilo, setumat benar Nabi nih sampai. Kayak apa? Gerang lajunya buruk itu, logika kada masuk. Nah, kalau laju benar satu benda, maka tuh batang tubuh bisa terurai, rusak gara-gara kecepatan yang dahsyat. Bagaimana sen akal ini kada masuk? Ujung-ujungnya mendustakan mukjizat kena. Nang kebiasaan mendustakan keramat, hati-hati kan. Hati-hati benar. Bujur juga kah Nabi Sulaiman memindah singgah sana Siti Balqis dari Sabah ke tempat Sidin sekejap mata. Padahal bendanya singgahan alam. Istana itu. Bujur juga kah? Al-Quran pun kena ujungnya diragukannya tuh. Kisah-kisah yang luar biasa dalam Al-Quran. Bujur juga kah? Kisah Ashabul Kahfi 309 tahun guring. Aku guring 8 jam bangkak mata tinggal sakit. Membandingkan pada diri surang ujung-ujungnya. Gara-gara apa gitu tadi? Mulai mendustakan keramat-keramat wali. Makanya jar ulama sebagian orang yang mendustakan keramat wali ditakutkan su'ul khatimah. Kenapa bisa su'ul khatimah? Karena akan merembet mendustakan mukjizat para nabi katanya. Bujur juga kah? Nabi Ibrahim ditindai ke api, apinya lalu dingin. Dan Nabi Ibrahim merasa kedinginan. Padahal api itu panas, kada masuk logika. Kan ujung-ujungnya kan mendustakan mukjizat kan. Kebiasaan menolak keramat-keramat wali. Makanya kalau pian melihat di medsos, aduh mengerikan zaman ini. Membuat generasi muda-mudi yang kada terdidik dengan akidah Islam yang kuat, dapat video orang mengisahkan keramat, langsung kena berkomen, khurafat, dusta, ini jualan agama, kada masuk akal. Ini 2026 bro, jangan cerita yang dusta-dusta lagi. Padahal itu keramat dari kitab yang dikisahkan. Itu karena merembet dulu mendustakan mukjizat. Kakanak-kakanak plastik itu yang mendustakan keramat. Bahaya kan? Na'udzubillah gemma, na'udzubillah mudahan kita beratan dijaga akidahnya. Amin ya rabbal alamin. Wala yumkinu inkar wali tawaturi majmu'iha. Dan saking banyaknya keramat-keramat para wali yang diriwayatkan ulama di kitab-kitabnya, kada mungkin lagi diingkari kebenarannya. Kenapa? Informasinya mutawatir. Ingatlah penjelasan mutawatir semalam. Banyak benar orang yang mengisahkan dari saksi langsung hidup yang melihat keramatnya, sambung kisah ke generasi selanjutnya, sambung kisah ke generasi selanjutnya, dan lalu dibukukan di kitab-kitab. Karena kalau didustakan saking banyaknya saksi hidup. Wa kulluha mu'jizatun li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya seberatan keramat-keramat wali-wali dari umat Nabi Muhammad itu adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logikanya kayak ini. Kalau wali fulan dari umat Nabi Muhammad bisi keramat ABC dan yang luar biasa, apalagi nabinya Nabi Muhammad SAW. Allah hendak menampakkan keagungan Rasulullah melalui keramat umat Nabi, wali-walinya. Faminhum man dakhala nar falam tu'athir fi. Sebagian dari wali ada yang masuk api juga, lalu kada apa-apa. Mungkin Nabi Ibrahim ada wali gitu. Wa minhum man waqa'a ala yadi ihya'ul mauta. Ada sebagian wali keramatnya apa? Menghidupkan orang yang sudah mati. Ada
ulun bisa menyediakan kitab-kitabnya dan mengisahkan. Wa minhum ahlul khutwah, sebagian wali ada keramatnya ahlul khutwah, yang ulun jarak yang ratusan kilo ditempuh sekejap, selangkah. Ada. Wa minhum man yamshi fil hawa wal ma, sebagian wali ada yang berjalan di atas udara, ada yang berjalan di atas banyu, ada. Wa minhum man ata'atul jin, ada sebagian wali yang itu ditaati oleh bangsa jin, bisi anak buah banyak dari bangsa jin, ada. Ila ghairi dzalik mimma tawatara qat'iyan la syakka fihi wa la mira, dan contoh-contoh keramat lainnya yang kada ada keraguan di dalamnya sama sekali dan sudah terinformasikan secara mutawatir, pasti. Wa minad dalili aidan ala jawaziha annaha umurun mumkinatun la yazamu min wuqu'iha muhal wa kullu ma kana hadza sya'nahu fa huwa jaizul wuqu' fafham. Dan termasuk dalil kebenaran keramat juga bahwasanya keramat-keramat itu adalah perkara-perkara yang mungkin saja terjadi, bukan sesuatu yang mustahil. Ya tadi jelaskan kembali kepada kudrahnya Allah Ta'ala, dan setiap sesuatu yang memungkinkan untuk terjadi maka sangat mungkin untuk terjadi. Fafham, maka fahamilah, ujar sini. Imkanu ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, selanjutnya wallahu alam, insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan istiqamah akan duduk belajar di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Adzan isya.